Perkenalkan, nama saya Selena Hamijun dengan NIM 2111304094. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil reporting saya promosi kesehatan. Pertama, saya akan membaca skenario-nya yang berjudul Tidak Bisa atau Tidak Mau. Anak D 9 tahun memeriksakan kesehatannya setelah demam selama 3 tahun disertai menggigil dan eritema di sekujur tubuh. Dokter memberikan permintaan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan complete blood count (CBC) dan pemeriksaan non-struktural protein 1 antigen. Seorang ATLM meminta ibu dari anak tersebut menemani dan menenangkan anaknya saat proses flebotomi. Setelah 30 menit, hasil pemeriksaan keluar dengan catatan triticale fluid, thrombocytopenia. Ibu dari anak D merasa panik dan tidak paham tentang hasil laboratorium tersebut sehingga meminta penjelasan terhadap hasil laboratorium kepada ATLM. Namun petugas ATLM yang menyerahkan hasil tersebut tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Lanjut, saya akan membaca learning outcome-nya, hasil diskusi bersama teman-teman saya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban ATLM. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar kepada pasien. Saya akan menjelaskan penjabaran dari hasil learning outcome-nya. Yang pertama, hak ATLM terbagi menjadi 7. Yang pertama, memperoleh hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar profesional, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa atau tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ATLM mempunyai kewajiban yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kewajiban terhadap profesi. Kewajiban terhadap profesi berisikan yang pertama, menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Yang kedua, meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku profesi dan profesi. Yang keempat, menjaga
profesionalisme dalam memenuhi panggilan, tugas, dan kewajiban profesi. Yang kedua, kewajiban terhadap pekerjaan. Kewajiban terhadap pekerjaan ini terbagi di dalamnya berisikan yang pertama, bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur, amanah serta penuh integritas. Yang ketiga, bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, penuh semangat dan pengabdian. Yang kelima, kreatif dan tekun. Yang keenam, menjaga harga diri dan jujur. Yang ketujuh, melayani dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, kewajiban terhadap rekan. Kewajiban terhadap rekan berisikan yang pertama, memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku. Yang kedua, menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi. Yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi. Yang keempat, kewajiban terhadap pasien. Kewajiban terhadap pasien berisikan yang pertama, bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien atau pemakai jasa, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak. Yang ketiga, dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman, sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Kewajiban terhadap masyarakat berisikan yang pertama, memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Yang ketiga, dapat menemukan penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Setelah itu saya akan menjabarkan hasil skenario yang ketiga, infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal, resisten terhadap antibiotik. Misalnya MRSA atau bakteri penghasil ESBL. Akibat infeksi nosokomial, bakteri ini bisa terjadi pada pasien yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau pasien dengan sistem imun atau daya tahan tubuh yang lemah. Selain itu, bakteri infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Faktor risiko infeksi nosokomial antara lain memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV/AIDS, atau menggunakan obat imunosupresan. Yang kedua, menderita koma, cedera berat, luka bakar, atau syok. Yang ketiga, memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional atau SOP. Yang keempat, mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari
atau dalam jangka panjang. Yang kelima, berusia di atas 70 tahun atau masih bayi. Yang keenam, memiliki riwayat mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang. Yang ketujuh, menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Yang kedelapan, menggunakan infus, kateter urin, dan tabung endotrakea (ETT). Yang kedelapan, menjalani operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, operasi penanaman, peralatan medis, misalnya alat pacu jantung dan implan, atau operasi transplantasi organ. Selain itu, penyakit infeksi nosokomial ini mempunyai gejala yang muncul antara lain demam, ruam di kulit, sesak napas, denyut nadi yang cepat, tubuh terasa lemas, sakit kepala, mual atau muntah. Gejala ini juga bisa timbul sesuai jenis infeksi nosokomial yang terjadi, seperti infeksi aliran darah dengan gejala berupa demam, menggigil, tekanan darah menurun, atau kemerahan dan nyeri pada tempat pemasangan infus bila infeksi terjadi melalui pemasangan infus. Terus pneumonia dengan gejala berupa demam, sesak napas, dan batuk berdahak. Lanjut, infeksi luka operasi dengan gejala berupa demam, kemerahan, nyeri, dan keluarnya nanah pada luka. Lalu, infeksi saluran kemih dengan gejala berupa demam, sakit saat buang air kecil, sulit buang air kecil, sakit perut bagian bawah atau punggung, dan terdapat darah pada urin. Pengobatan infeksi nosokomial yaitu dengan cara terapi antibiotik secara empiris adalah pemberian antibiotik di awal. Sebelum jenis bakteri penyebab infeksi diketahui dengan pasti, harapannya antibiotik tersebut dapat mengontrol dan membunuh bakteri penyebab infeksi sambil menunggu hasil kultur keluar. Setelah hasil kultur keluar, pemberian antibiotik dan obat lain akan disesuaikan dengan jenis bakteri atau kuman yang menyebabkan infeksi nosokomial. Jika infeksi nosokomial disebabkan oleh infeksi luka operasi atau ulcus decubitus, akan dilakukan operasi debridement. Prosedur ini berguna untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi dan rusak agar infeksi tidak menyebar. Terapi suportif seperti pemberian cairan oksigen atau obat mengatasi gejala akan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Terapi suportif dilakukan untuk memastikan agar kondisi pasien tetap stabil. Bila kemungkinan, seluruh alat yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi akan dicabut atau diganti. Kemudian saya akan menjelaskan learning outcome yang ketiga. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu komunikasi. Komunikasi yang saya dapatkan menurut Carl Fried Knapp, komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik seperti simbol verbal, kata-kata, dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau tatap muka atau melalui media lain seperti tulisan, oral, dan visual. Saya akan menjelaskan menurut Richard
Menurut Richard K. Thomas, menurut Healthy People 2010, komunikasi kesehatan meliputi studi dan penggunaan dari strategi komunikasi untuk memberikan informasi dan seseorang atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan. Dalam bidang ini mewakili antara komunikasi dan kesehatan agar semakin dikenal sebagai elemen yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pribadi maupun banyak orang. Komunikasi kesehatan berkontribusi di hampir semua aspek pencegahan dari suatu penyakit dan promosi kesehatan. Baiklah, saya di sini akan membahas komunikasi kesehatan yang baik kepada pasien, baik itu di rumah sakit atau di puskesmas, yaitu yang pertama memberikan salam, terutama yang kedua memberikan yang pertama memberikan salam, yang kedua memberikan senyuman kepada pasien, yang ketiga memberikan pengertian bahwa pertanyaan yang diajukan adalah untuk diagnosis yang tepat. Yang keempat, memberikan informasi mengenai keadaan pasien. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keenam, tidak menutupi informasi. Yang ketujuh, menggunakan dialog lembut dan menyenangkan. Yang kedelapan, menjelaskan kondisi kesehatan secara rutin. Yang kesembilan, lebih banyak menggambarkan tindakan medis yang perlu dilakukan dan pemantauan lanjutan. Yang ke-10, mendengarkan pasien dengan utuh. Yang ke-11, menjawab singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ke-12, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Yang ke-13, berbicara dengan suara rendah dan tidak sombong. Jadi, solusi saya dari skenario di atas, kita sebagai ATLM harus menjaga kerja yang teliti dalam laboratorium yang memenuhi SOP sehingga akan menghasilkan usaha yang tidak merugikan orang lain dan diri kita sebagai ATLM. Baiklah, itu adalah hasil reporting saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.